Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan pertama-tama yang saya hormati Bapak Insinyur Wabdillah SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya akan membawakan suatu materi yang dimana mengenai teknologi motor otomotif. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya semua dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya, berkat rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini di Google Meet. Oke, baik. Adapun pembahasan yang kita akan bahas pada siang hari ini ada yang dimana untuk pembahasan pertama proses pembakaran pada engine, yang kedua perbandingan motor 2 tak dan 4 tak, yang ketiga motor listrik dan motor hybrid, dan yang keempat teknologi terbaru pada engine yaitu connected car. Oke, lanjut di pembahasan pertama, proses pembakaran pada engine. Nah, proses pembakaran pada engine dimulai dari masuknya campuran udara dan bahan bakar melalui katup intake ke ruang bakar. Setelah itu, campuran udara dan bahan bakar tersebut dimampatkan atau mau dikompresi, yang dimana pistonnya itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada saat itu pada derajat 10 sampai 15, nah campuran tersebut dikompresi. Setelah dikompresi terjadinya pembakaran. Nah, pembakaran tersebut terjadi pada langkah usaha, di mana setelah terjadinya pembakaran, si piston dari titik mati atas ke titik mati bawah itu terdorong ke bawah akibat dari ledakan tersebut. Setelah terjadi ledakan atau pembakaran, nah sisa-sisa gas pembakaran tersebut dibuang dan didorong oleh piston menuju ke titik mati atas. Dan sisa gas pembakaran tersebut terbuang melalui katup exhaust dan terjadi satu siklus untuk menghasilkan satu tenaga. Nah, begitu proses pembakaran pada engine. Oke, kita lanjut pada motor 2 tak. Nah, pertama-tama itu motor 2 tak merupakan motor yang dimana siklus kerjanya itu 2 langkah piston dalam satu putaran porsengkol untuk melakukan satu siklus kerja menghasilkan satu tenaga. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini, yang dimana untuk gambar pertama, si piston ini berada di posisi upstroke, yang dimana pistonnya bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada saat langkah itu, terjadi 2 langkah sekaligus, yang dimana terjadi langkah hisap dan langkah kompresi. Bisa kita lihat gambarnya di situ, yang pada posisi yang pada kondisi yang ada di bawah piston itu terjadi langkah hisap, teman-teman, di mana si saluran intake-nya ini atau saluran masuknya terbuka sehingga terjadi gaya kevakuuman dan campuran udara dan bahan bakar tersebut masuk melalui saluran itu akibat dari langkah hisap. Nah, kita lihat pada kondisi yang berada di atas piston, yang dimana itu terjadi langkah kompresi. Sebelum piston mencapai titik mati atas pada derajat 10 sampai 15, busi tersebut memercikkan bunga api dan terjadinya
kompresi. Setelah terjadi kompresi, tentunya terjadi ledakan yang besar, di mana piston tersebut akan terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah saat terjadi ledakan. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pistonnya berada pada posisi downstroke. Nah, pada saat posisi itu, dia terjadi dua langkah juga sekaligus, di mana langkah usaha dan langkah buang. Nah, bisa kita lihat pada posisi di atas piston, sudah terjadi pembakaran, dan piston terdorong ke bawah. Nah, otomatis saluran exhaust-nya terbuka dan saluran intake-nya tertutup oleh dinding-dinding piston. Dan sisa gas pembakaran tersebut keluar dari situ. Nah, pada saat itu, campuran udara dan bahan bakar yang berada di bawah piston itu terdorong dan naik ke ruang silinder atau ke ruang bakar melalui saluran bilas. Nah, si campuran udara dan bahan bakar tersebut yang dari bawah akan membantu mendorong si gas sisa pembakaran ini keluar dan mengganti isi ruang tersebut menjadi campuran udara dan bahan bakar yang baru. Nah, begitu siklus kerjanya berputar dan bekerja. Bisa kita lihat videonya berada di sini. Pada saat pistonnya berada di upstroke, dia terjadi dua langkah sekaligus, di mana terjadi langkah hisap dan kompresi. Pada saat pistonnya bergerak pada posisi downstroke, terjadi juga dua langkah sekaligus, yaitu langkah usaha dan langkah buang. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut pada motor 4 tak. Perlu kita ketahui, motor 4 tak ini siklus kerjanya yaitu 4 langkah piston, 2 putaran persengkol untuk melakukan satu siklus kerja dan menghasilkan satu tenaga. Bisa kita lihat pada gambarnya, yang dimana pada gambar pertama, si piston ini bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan itu terjadi langkah hisap. Pada saat itu, katup intake-nya, katup in-nya terbuka dan katup X-nya tertutup. Sehingga campuran udara dan bahan bakar tersebut masuk melalui saluran itu. Nah, pada gambar kedua, pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, terjadi langkah kompresi, yang dimana si katup in dan X ini tertutup. Sebelum piston ini bergerak ke titik mati atas pada derajat 10-15, busi memercikan bunga api dan terjadinya pengompresian atau ledakan. Setelah itu, piston tersebut terdorong dari titik mati bawah, dari titik mati atas ke titik mati bawah akibat ledakan dari kompresi. Dan di sini terjadi langkah usaha. Setelah itu kita lanjut pada gambar keempat. Pistonnya bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas dan katup X terbuka, katup in tertutup, terjadi langkah buang, di mana sisa gas pembakaran ini terbuang melalui saluran exhaust. Kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk perbandingannya pada motor 2 tak dan 4 tak ini dilihat dari segi akselerasi, motor 2 tak ini lebih cenderung responsif atau lebih cepat karena dia dalam satu langkah dia sudah menyelesaikan
2 siklus kerja sekaligus. Nah, itu. Sedangkan motor 4 tak, dia menyelesaikan 4 langkah. Bisa juga dilihat dari segi bahan bakar. Nah, untuk motor 2 tak ini cenderung lebih boros. Kenapa teman-teman? Karena motor 2 tak ini lebih banyak menggunakan bahan bakar dan oli samping. Tentunya oli samping juga dan bahan bakar ini cepat terkuras. Sedangkan motor 4 tak itu lebih hemat karena dia pembagian bahan bakarnya teratur. Lanjut pada segi kebisingannya. Nah, motor 2 tak itu dia lebih bising. Sedangkan motor 4 tak lebih halus suara mesinnya. Nah, dari segi berat, motor 2 tak lebih ringan dibandingkan motor 4 tak. Karena motor 4 tak ini lebih banyak komponennya, sedangkan motor 2 tak lebih sedikit. Dan dari segi gas buang, nah, bisa kita lihat pada motor 2 tak pada umumnya, dia gas buangnya itu banyak dan berasap untuk motor 2 tak. Sedangkan motor 4 tak, dia tidak berasap gas buangnya dan lebih ramah lingkungan. Itu dia perbandingannya. Oke, lanjut pada motor listrik. Nah, motor listrik ini merupakan komponen utama pada mobil listrik, yang dimana dia mengubah energi listrik tersebut menjadi energi mekanik atau energi gerak. Energi listrik ini biasanya berasal dari baterai, lalu dialirkan ke motor listrik untuk menghasilkan putaran menggerakkan roda pada kendaraan. Cara kerjanya teman-teman, pada saat pedal ditekan, maka pedal tersebut mengirimkan sinyal listrik ke controller, di mana si controller ini dia bertugas membaca seberapa dalam pedal tersebut ditekan. Semakin dalam pedal tersebut ditekan, semakin besar juga sumber listrik yang dibutuhkan. Nah, lanjut, setelah dari controller sudah menginput dari pedal tersebut, nah, si controller ini meneruskan sinyal tersebut ke baterai. Nah, dari baterai diteruskan ke daya tersebut diteruskan ke inverter, di mana si inverter ini mengubah arus DC menjadi arus AC. Setelah inverter tersebut mengubah arus AC, arus tersebut diteruskan ke motor listrik untuk dimanfaatkan, di mana motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, energi tersebut disalurkan lagi ke transmisi. Nah, transmisilah meneruskan tenaga ke roda. Begitu berputar siklus kerjanya, teman-teman. Oke, lanjut pada motor hybrid. Nah, motor hybrid ini, teman-teman, ini adalah kendaraan yang dimana dia bisa menggunakan 2 sumber tenaga, yang dimana ada motor listrik dan motor bensinnya. Nah, itu alasannya kenapa dia disebut motor hybrid.
Oke. Pada langkah kerjanya atau cara kerjanya si motor hybrid ini teman-teman, pada saat pedal ditekan, si controller ini atau ECU ini dia menyalurkan aliran atau sumber energi tersebut, sinyal listrik tersebut dari pedal tersebut. Nah, semakin pedal ditekan atau semakin dalam pedal ditekan, maka si controller ini mengirimkan sinyal ke power split device bahwa harus dia menggunakan atau mengaktifkan motor bensinnya. Pada saat putaran awal, dia mengirimkan sinyal ke power split device bahwa dia harus menggunakan atau mengaktifkan motor listrik ini. Nah, jadi ada beberapa kondisi. Pada kondisi putaran awal, dia si motor listrik ini tentunya dia aktif. Bisa dilihat dari tanda-tandanya, yaitu suaranya itu halus, tidak ada suara mesin bunyi. Nah, itu untuk pada saat putaran awal, teman-teman. Yang dimana cara kerjanya sama seperti tadi, dimana dari baterai ke inverter, lalu ke motor listrik, lalu diteruskan ke transmisi. Nah, pada kecepatan akselerasi atau kecepatan mobil meningkat, tentunya si power split device ini mengirimkan sinyal bahwa si mobil ini harus mengaktifkan motor bensinnya juga. Nah, jadi si mobil hybrid ini dia aktif kedua-duanya. Motor bensin aktif dan motor listrik aktif juga. Pada kondisi deselerasi atau dia kecepatan kendaraan ini menurun hingga berhenti, misalnya di lampu merah. Nah, pada saat itu tentunya energi dari ban itu kan terbuang, tapi di sini tidak terbuang, teman-teman. Malah dimanfaatkan oleh motor listrik, yang dimana motor listrik ini berubah menjadi regenerator dan meneruskan energi tersebut yang tadinya dibuang, malah dimanfaatkan untuk mengisi kembali dari daya baterai. Nah, pada saat dia berhenti di lampu merah, di bawah pada kondisi baterai di bawah 40%, nah motor bensinnya ini tetap menyala untuk mengisi kembali daya baterainya. Nah, pada kondisi baterai di atas 40%, tentunya yang aktif itu mobil listriknya. Jadi seperti sistem penerangannya, sistem pendinginannya, seperti AC, dan lain sebagainya, itu yang bekerja atau yang membackup semua itu baterai hybridnya, teman-teman. Yang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, lanjut ke connected car atau biasa kita sebut dengan mobil terhubung. Nah, connected car ini pada teknologi terbaru merupakan sistem kendaraan yang bisa terhubung pada koneksi apa saja. Dia bisa terhubung pada mobil-mobil lain, smartphone, lampu lalu lintas, pejalan kaki, sepeda, dan lain sebagainya. Nah, mobil ini bisa juga berkomunikasi dengan sesama mobil, yang dimana dia bisa berkomunikasi apabila dia dilengkapi
suatu komponen yang dimana namanya itu V2X atau Vehicle to Everything. Ini mana Vehicle to Everything ini dia bisa saling memberikan informasi terhadap sesama pengemudi, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna handphone. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu dia dilengkapi dengan sensor-sensor. Nah, sebelum dia menghubungi dari sensor-sensor ini terhubung, dia disambungkan dulu oleh konektivitas internet, yang dimana dia terhubung dari jaringan seluler 4G maupun 5G. Setelah terhubung, sensor-sensor ini seperti GPS, radar, lidar, dan kecepatan kondisi mesin, dia yang akan membaca semua isi GPS-nya. Kayak misalnya dia bisa membaca kondisi di jalanan yang ada di area sekitarnya. Misalnya pada saat kita mau pergi di suatu tempat, nah, dan di tempat itu terjadi kemacetan. Nah, si mobil ini dari sensor-sensornya, dia bisa memberikan kita informasi melalui dashboardnya maupun handphonenya si pengemudi. Oh, pada saat nanti kalau kita ke sana ada terjadi kemacetan. Nah, itu ada lagi yang dimana pada saat kita mau pergi ke mall, tentunya kita harus mencari tempat parkir yang kosong. Nah, si mobil ini dia bisa mengarahkan kita di mana tempat parkir yang masih kosong. Dia bisa memberikan kita informasi itu. Ada juga sistem ini dia bisa juga menghindari kita dari kecelakaan, yang dimana pada saat kita mau keluar dari suatu tempat, misalnya mau keluar nih, ada mobil dari arah sana, dia tiba-tiba mau melaju sehingga berpotensi terjadi kecelakaan. Nah, mobil ini memberikan sinyal kepada si pengemudi, memberi peringatan bahwa oh, sebelum kita menyeberang atau keluar dari jalur, bahwa ada mobil ini dari arah sana dalam kecepatan sekian, dia akan melaju. Tapi tentunya biasanya si pengemudi ini lambat merespon sehingga terjadi tabrakan. Tapi pada mobil ini dia mengaktifkan sebuah sensor yang dimana pada saat kita hampir terjadi tabrakan, si mobil ini tiba-tiba mengaktifkan sensornya untuk mengerem mendadak tanpa mengontrol dari si pengemudi. Nah, ada juga yang dimana misalnya mobil kita sudah dalam jarak jauh tapi kita lupa menguncinya. Nah, mobil ini bisa dikontrol melalui handphone, di mana kalau kita lupa mengunci mobil tersebut, kita bisa mengontrol atau menguncinya melalui handphone. Gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi, teknologinya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin sampai sini dari presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang keliru, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi